Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezra Bika Ahmad Farhan dengan NIM 1552424 dari kelompok 12 Bahasa Indonesia K36. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang sudah saya buat dan teman-teman kelompok saya buat yang berjudul Rancang Bangun Infrastruktur Bioremediasi Skala Sungai Guna Pemulihan Kualitas Air. Berdasarkan judul yang kami pilih, berikut adalah latar belakang yang kami buat. Sungai di Indonesia mengalami pencemaran berat akibat limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Hal ini berdampak buruk pada kualitas air, ekosistem, dan kesehatan masyarakat sekitar. Upaya normalisasi seperti pengurukan belum cukup efektif karena itu hanya menyentuh aspek fisik, belum menyentuh aspek pencemaran biologis dan kimiawinya. Oleh karena itu, pendekatan bioremediasi yaitu penggunaan mikroorganisme dan tanaman untuk menguraikan polutan menjadi solusi yang lebih alami dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang kami buat, kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana dampak sosial dan ekologis dari pembangunan infrastruktur bioremediasi skala sungai. Yang kedua, apa saja metode dan material bioremediasi yang paling tepat dan berkelanjutan. Yang ketiga, faktor lingkungan seperti apa yang perlu diperhitungkan dalam desain dan pengoperasiannya. Tujuan kami membuat karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama, menganalisis potensi dampak sosial dan ekologis pembangunan serta pengoperasian infrastruktur bioremediasi skala sungai. Yang kedua, mengidentifikasi jenis material dan metode bioremediasi yang paling sesuai dan berkelanjutan untuk infrastruktur skala sungai. Yang ketiga, mengevaluasi faktor-faktor lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan dan pengoperasian infrastruktur bioremediasi. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang kondisi lingkungan dan dinamika yang memengaruhi keberhasilan bioremediasi melalui analisis data yang diperoleh dari studi literatur, wawancara, dan observasi. Berikut adalah tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk karya tulis ilmiah kami. Yang pertama, bioremediasi adalah proses pemulihan lingkungan tercemar dengan memanfaatkan mikroorganisme, tanaman, atau enzim untuk menguraikan polutan berbahaya menjadi zat yang tidak beracun. Pada skala sungai, teknologi ini bisa diwujudkan lewat sistem seperti biofilter, constructed wetlands, dan yang paling menonjol di penelitian kami adalah floating treatment wetlands atau FTW, yaitu rakit apung dengan tanaman air yang akarnya langsung menggantung ke dalam air. Berikut adalah analisis dan pembahasan dari karya tulis ilmiah kami. Yang pertama adalah kondisi aktual dari sungai yang kami teliti, yaitu Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung di Bandung memiliki panjang sekitar 28 kilometer dan masih digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Namun, kualitas airnya menurun drastis karena pencemaran limbah rumah tangga, limbah pasar, dan limbah pertanian. Nilai BOD dan COD yang tinggi, DO yang rendah, dan polutan biologis juga meningkat. Kondisi ini menjadikan Cikapundung sangat cocok untuk penerapan sistem bioremediasi in situ, seperti FTW. Prinsip bioremediasi yang digunakan yaitu sistem FTW, memadukan fitoremediasi dan biofiltrasi. Tanaman seperti Canna indica, Tipa, dan vetiver menyerap nutrien berlebih dan logam berat. Sementara mikroorganisme seperti Pseudomonas dan Bacillus membantu mengurai polutan organik seperti BOD dan COD. Ini membuat prosesnya berjalan secara alami tanpa bahan kimia. Lalu, desain infrastruktur FTW terdiri dari struktur
dari rakit apung berbahan PVC atau styrofoam, lalu media tanam seperti serabut kelapa dan rock wool, serta zona akar tempat mikroorganisme tumbuh. FTW dipasang di modular. FTW dipasang modular dan ditambahkan agar stabil di sungai. Desain ini sangat fleksibel, cocok untuk sungai sempit, dan bisa dipindah atau diperluas dengan mudah. Lalu, efektivitas dari sistem ini adalah FTW terbukti mampu menurunkan kadar BOD, COD, dan logam berat seperti PB dan ZN, atau timbal dan seng. Juga mampu meningkatkan oksigen terlarut, yang penting bagi kesehatan air. Biaya instalasinya cukup rendah, hanya sekitar 150 sampai 300 ribu rupiah per meter persegi, dan tidak memerlukan listrik atau bahan kimia tambahan. Kriteria desain yang berkelanjutan untuk infrastruktur ini adalah secara teknis, modular fleksibel, cocok untuk sungai sempit dan dangkal. Secara ekonomi, material murah dan lokal. Secara ekologis, ini meningkatkan biodiversitas. Secara sosial, infrastruktur ini tidak mengganggu aktivitas warga dan bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Secara pengembangan, infrastruktur ini mudah dikembangkan bertahap tanpa bongkar total. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah yang kami buat ini adalah pencemaran air sungai di Indonesia merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, dan pertanian yang tidak melalui proses pengolahan. Teknologi floating treatment wetlands terbukti menjadi solusi yang efektif karena mampu menurunkan kadar BOD, COD, serta meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air sungai. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kombinasi tanaman air dan mikroorganisme untuk menguraikan polutan secara alami. Selain itu, FTW bersifat modular, hemat biaya, tidak membutuhkan listrik, dan ramah lingkungan karena tidak mengubah struktur fisik sungai. Keberhasilan dari penerapan sistem ini tergantung pada kesesuaian desain dengan karakteristik sungai serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan monitoring infrastruktur. Sarannya adalah berdasarkan karya tulis ilmiah yang kami buat adalah pemerintah sebaiknya mulai mengintegrasikan FTW dalam kebijakan pengelolaan sungai di wilayah padat penduduk. Yang kedua, diperlukan kajian awal meliputi kualitas air, debit, dan pola aliran sebelum pemasangan infrastruktur. Yang ketiga, pelibatan masyarakat penting dalam setiap tahap, dari instalasi hingga pemeliharaan, agar sistem berkelanjutan. Yang keempat, inovasi desain dan material FTW perlu dikembangkan, termasuk sensor pemantauan kualitas air berbasis digital. Yang kelima, lakukan evaluasi berkala terhadap performa FTW. Ini adalah sebagai dasar untuk replikasi di sungai-sungai lain di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat membantu orang-orang yang sedang mencari sumber mengenai bioremediasi skala sungai. Terima kasih semuanya.